Nah, terus kalau misalnya kalian mau pasang IV line, berarti setelah tahu indikasi, kemudian ada tujuannya ya, artinya setelah kamu udah tahu ada tujuannya, berarti kamu harus punya keterampilannya kan. Arti kalau misalnya sudah ada, berarti kamu harus tahu persiapannya seperti apa. Ya, persiapannya apa aja kira-kira? Yang pertama tahu gimana cara masangnya ya kan. Yang kedua pasti kamu harus tahu siap semua alat-alatnya. Ya, bisa nggak kalau misalnya alat-alatnya nggak lengkap? Susah ya. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk persiapan alat-alatnya. Nah, kita udah tahu tujuannya, kita harus periksa juga nanti kesiapan alat-alatnya. Alat-alatnya apa aja? Yang pasti nomor satu harus ada apa? Ada IV kateternya dong, ya. Ada IV kateternya. Mungkin bisa kasih nih, Mas. Di sini ada 2 kamera ya. Maksudnya nanti kamu lihat tadi yang sudah diminta dipin sama Dokter Winda. Boleh diarahin ke sini Kak, Mas? Sini. Ke arah sini. Nah. Ini sini. Dari sini. Tripodnya ke sini. Bentar ya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Jadi, kunci kesuksesan untuk pemasangan IV line, selain kita harus tahu gimana persiapannya, alat-alatnya, dan juga, jelas nggak? Mas, ini bisa nggak? Ya. Sini ada persiapannya. Oke. Kita siapin alatnya dulu ya, nanti baru kita bahas prosedurnya. Persiapan yang baik itu adalah kunci keberhasilan. Jadi yang pasti kamu harus tahu ada IV kateternya. IV kateternya itu ada bermacam-macam nomornya ya. Nih, kamu bisa lihat di sini persiapannya. IV kateternya. Untuk ukuran untuk dewasa dan anak-anak itu biasanya ada ya. Ini ada nomor 22, ada nomor 18, ada nomor 20. Yang biasa yang umumnya tengah-tengah digunakan itu biasa 18. Ini untuk resistensi cairan, untuk tindakan persiapan tindakan yang lain-lain di rumah sakit biasanya ini. Tapi ini untuk dewasa ya yang saya bicarakan. Terus kemudian ini juga di bawahnya ini yang ukurannya diameternya lebih kecil ada nomor 20. 20 dan dia makin 22. Ya. Tapi bisa juga kalau misalnya nanti perlu, kalau misalnya ada untuk resusitasi yang butuh yang cepat atau yang lain, sebaiknya kita akan pilih IV line yang paling besar, yang paling mungkin untuk dipasang di pasien, ya. Jadi kalau misalnya kamu lihat nanti di pasien itu sebelum pasang kan kita udah siap-siapin semua alatnya. Kamu lihat nanti sepintas juga kan kelihatan nih, oke, pasiennya ini ukurannya segini nih. Ya, berarti kamu harus siap beberapa nomor itu. Setelah IV line, kita lihat aboketnya ini ya. Aboket itu sebenarnya merek ya. Kemudian IV kateternya, ini IV line-nya. IV line-nya itu ada 2 macam. Ada yang makro dan ada yang mikro. Nah, ini yang mikro. Bedanya makro sama mikro ada ya. Kapan kita pakai yang mikro, kapan kita yang pakai yang makro. Ini ada yang untuk infus. Nanti kamu akan temukan juga, karena di sini kita bisa kasih contoh ininya ya. Di sini nanti ada 2 yang mikro, biasanya digunakan untuk anak-anak, tapi juga bisa digunakan untuk orang dewasa kalau memang dia butuh asupan cairan yang memang dalam jumlah kecil. Ya, kita bisa gunakan yang mikro drip. Biasanya cairan-cairan yang pakai mikro, kamu ingatnya mikro itu biasanya untuk anak-anak, tapi kalau dewasa bukan berarti juga nggak bisa pakai. Dewasa bisa, caranya untuk masukkan untuk jenis cairan yang kita butuhkan dalam jumlah kecil, siring pump, yang lain-lain gitu. Infus pump biasanya nih. Terus nanti kamu akan temukan juga ini ada yang untuk transfusion set. Ya, ada yang pernah lihat nggak? Ada yang pernah lihat nggak untuk yang transfusion set? Nanti di sini, di dalam sini nih,
di dalam sininya itu nanti kayak ada jaring-jaring. Jadi begitu nanti ada darahnya masuk, dia akan kesaring. Ya. Kemudian lainnya sudah, yang lain-lain biasa untuk tindakan aseptisnya. Kemudian tourniquet, plester, gitu ya, bengkol, dan yang lain-lain ini untuk ini. Jangan lupa juga cairan yang kamu siapkan. Cairannya ada berapa macam? Cairannya itu ada yang kristaloid, ada yang mengandung cairan yang mengandung elektrolit, ada cairan yang enggak mengandung elektrolit, dan juga ada cairan yang koloid. Bedanya apa? Bisa kamu baca. Jadi bisa dilihat dari berat molekulnya, dari kandungannya, dan lain-lain. Ya. Kalau misalnya di sini kita pakai cairan kristaloid, di sini ada kita punya cairan RL, NaCl, dan ini dextrose ya, yang mengandung glukosa. Ya, ini glukosa 5%. Ini cairan infus semua jenisnya. Tapi nanti kamu di dunia nyata akan menemukan cairan yang cairan koloid, itu yang berat molekulnya lebih besar. Apa bedanya nanti kamu bisa baca lebih lanjut, karena kalau saya jelasin di sini jadinya agak lama ya. Kemudian itu, terus untuk aseptiknya sudah. Nah, ini nih ya. Ini plester. Jadi nanti saat di port penusukan itu nanti kamu harusnya tutup pakai Hansaplast, karena tadi kita lagi nggak ada Hansaplast. Anggap aja di sini salah satunya Hansaplast. Jadi nanti ada port yang kamu kena jarum, itu kan sebenarnya ada potensi untuk masuknya kuman ya, karena kalau misalnya nih bisa aja kan, namanya lubang dari luar ke dalam menghubungkan dari dunia luar ke dalam, itu takutnya ada infeksi. Makanya itu hubungannya adalah risiko dari pemasangan IV kateter itu salah satunya menyebabkan apa? Infeksi. Bisa ada hepatitis dan yang lain-lain, bisa ada mungkin masuk udaranya segala macam. Dari semua resiko-resiko itu bisa ditemukan kalau dari teknik pemasangannya ada yang miss misalnya. Kalau misalnya ada resiko dia ada masuknya udara, ya itu biasanya dari teknik pemasangannya mungkin ada yang miss atau yang lain. Nanti kita bahas satu-satu sambil kita lakukan. Terus persiapannya apa lagi kira-kira yang belum? Jadi sebenarnya untuk pemasangan IV kateter ya, IV line ini kamu bisa lakukan itu sendiri. Ya. Nggak perlu asisten sih sebenarnya. Ya. Kalau misalnya kamu nanti di rumah sakit, kamu akan lakukan itu sendiri. Mungkin kalau yang nggak biasa akan sulit. Tapi dengan persiapan yang benar, kamu sebenarnya bisa melakukan. Artinya gini, yang sering salah itu adalah nanti kan kita semua melakukan prosedur itu dalam kondisi pakai handscoon, semua udah steril ya. Nah, hal-hal kayak gini nih, ini yang kamu jangan sampai kamu anggap remeh. Jadi artinya kamu sudah siapkan semua plester dan yang lain-lain itu udah tinggal siap ambil, tak gitu, ya. Semua hal-hal yang itu kamu udah siap ambil. Kayak gini, misalnya kamu udah siap dibuka sedikit, ya. Kelihatan ya. Kata kamera mana yang lebih jelas? Yang itu apa yang on? Nih. Yang dokter Ari. Ini dokter. Yang PSPD, Dok. Ini, ya udah. Berarti nanti nih saya ngeliatnya akan ke sana ya. Jadi ini semua udah kamu siapkan semuanya kayak gitu ya. Ini kamu buka. Saya sambil contoh ini. Yang infus juga. Mungkin infusnya bisa digeser. Terus ini. Ya. Oke. Dari persiapan semua yang lain-lain, kamu sebelum memulai prosedur, artinya kamu siapin semua alat-alatnya. Ini kamu buka dulu ya. Jadi jangan sampai kamu udah pasang tourniquet segala macam, ininya kamu lupa siapin. Ini salah satu yang buat kamu fail juga waktu ujian. Kalau di pasien mungkin kelihatannya jadi kayak nggak profesional. Waktu ujian ini kadang-kadang kamu udah cuci tangan sendiri, tapi kamu lupa pasang ini. Justru ini yang harus kamu siapin duluan, ya. Kan ini nggak steril, jadi ya nggak apa-apa, kamu siapin duluan. Harusnya ada kotak sampah ya, kotak sampah medis atau apa gitu. Anggap aja di sini saya taruh kotak sampah. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi adalah saat kamu menyiapkan ini, kamu biasanya nih kalau misalnya kita nguji OSCE atau segala macam, lupa aja nutup ininya.
Ya. Ini chamber harus diisi kan? Ya nggak? Ini chamber harus diisi ya. Nah, ini yang sering salah lupa. Jadi ingat baik-baik, kalau misalnya kita mau pasang emisi line, ini kita close dulu. Ya. Gimana caranya? Kita geser ke bawah. Nih. Gitu di bawah, ini kan mati nih, jadi nggak bisa ada udara masuk. Ya, tutup. Ini steril. Kita tutup. Oke. Gimana caranya? Udah. Kita masukkan ini. Ini ada, biasanya ada ininya nih. Ini jangan lupa dibuka. Ya, ini kan steril ya. Nah. Nih. Tusuk. Hari dari sini, dia nggak ngalir dong, karena ini tertutup. Yang ini isi chamber. Kenapa? Supaya nggak ada ini udara. Nah, diisi. Dia masih kekunci nih. Supaya bersih dan rapi, saya diisi. Karena kalau misalnya nggak ada, kalau ada kotak sampah, saya bisa langsung aja taruh di sini. Tapi biar ini karena ini masih bersih, kita buka sedikit. Kadang saya taruh aja di sini, biar nggak leceh. Nah, alirkan. Jangan lupa dialirkan. Sekarang mau dialirkan nih. Nah, ini dialirkan. Kelihatan nih, airnya jalan ya. Oke. Ini kelihatan dari sini. Tuh. Ya. Sampai ujung sini. Oke. Nah. Boleh. Ada saya taruh di sini. Ya. Nah. Pastikan kalau misalnya ini adalah jangan sampai ada gelembung udara. Nah, masuk sini. Taruh. Nah, lainnya sudah siap. Berarti ada nggak yang kurang yang lain yang perlu kamu siapkan? Besar udah, ini udah, semua udah, segala macam udah. Sekarang kalau kamu udah siap, jadi kamu tinggal info konsen pasiennya. Kamu info konsen pasiennya. Info konsen pasiennya itu adalah kamu harus siapin, harus jelaskan, perkenalkan diri. Biasa lah standar itu kan juga standar untuk ini ya, perkenalan dokter, jelaskan nama kamu siapa, tujuan pemasangan infusnya apa, kamu akan jelaskan caranya gimana. Nanti saya akan suntik atau tusuk sedikit, jarumnya di sini, gini, baru ya. Ada nggak yang kurang? Kamu harus identifikasi dulu mana yang mau kamu pasang infusnya, ya. Kalau pasien shock, kedengeran nggak suaranya? Kalau untuk pasien yang shock, tantangannya adalah saat kita pasang infus. Untuk pasien-pasien yang shock, biasanya venanya itu udah kolaps. Ya, gimana sekarang cara pilih pembuluh darahnya? Kapan, di mana kamu naruh tourniquet? Kenapa sih kita pakai tourniquet? Yang mau kita pasang kan vena ya? Ya nggak? Vena. Gimana sifat vena? Pembuluh darah. Alirannya ke dari jantung apa balik ke jantung? Balik, Dok. Balik ke jantung, Dok. Nah, supaya tourniquet ini gunanya buat apa? Bendung ya? Iya. Nah, taruhlah nih, kebetulan saya termasuk agak gede nih venanya, jadi kelihatan. Nggak apa-apa, kita sini. Jadi sebenarnya, kalau kamu menusuknya di sini, kamu harus pasang kira-kira sekitar 10 cm ya, sampai 15 cm. Kebetulan vena saya gede, kemudian saya nggak lagi dehidrasi. Tantangannya adalah saat kamu menemukan pasien-pasien yang lagi dehidrasi, biasanya kolaps kayak gitu-gitu, jadi dia nggak kelihatan karena nggak ada isinya. Saat kamu udah bendung itu kan dia nanti harusnya kan begitu dia dari jantung ke sini kan, supaya dia ini
Makanya dia pasang tourniquet kan, makanya dia akhirnya kebendung. Lihat nggak? Kebendung nggak vena saya? Kelihatan nggak? Kelihatan dok. Kelihatan dok. Kira-kira kelihatan nggak? Lihat dok. Lihat dok. Kelihatan ya? Kelihatan nggak vena saya kelihatan gede kan? Kelihatan dok. Kayak gitu. Nah, kadang hal yang lupa nih yang sering di rumah sakit nih saya kasih tahu ya. Posisi. Karena posisi kamu lebih tinggi. Kalau lebih tinggi kira-kira bakalan ini nggak? Kebendung nggak? Bisa sih, cuma lebih sulit. Ada tipsnya lagi, karena posisinya tuh dia harus sejajar. Kalau kepun kita tiduran, jajarnya kan jantung dia agak sedikit lebih rendah. Kalau mau lebih rendah, ya. Gimana cara milih venanya? Cari dari yang paling bawah, bisa. Cari yang bukan pertemuan, di cabang, ya. Kalau misalnya kamu lihat di cabang seperti ini, kan ada ini dua besar ya. Jelas kan? Kebetulan saya venanya gede nih. Jelas dok. Jelas ya? Nah, kamu cari pilih vena yang paling lurus. Ya. Yang nggak ketemu dengan cabang-cabang ini. Nih. Berarti kamu harus nusuknya di sini kan? Ya nggak? Yang paling bisa. Ya. Kalau kamu ketemu ini, taruhlah di sini nggak ada. Kamu ketemu bengkok, kamu harus cari lagi ke atas. Yang paling besar. Enak banget nih kalau dipasangin ini ke saya nih. Ya. Gede soalnya. Cari. Nah, usahakan jangan pernah kamu pasang itu di sendi. Usahakan. Kenapa? Ini mobile pasti gerak-gerak terus. Jadi kenapa kalau kita nggak boleh di sendi? Lama-lama sakit juga ini. Ya, nggak boleh di sendi sini gitu ya. Nggak boleh. Nah ini nih biasanya di sini ada kartu. Kalau kamu terusin lagi sini biasanya yang suka pecah. Ya, kenapa kalau saya pasangin terus sendinya tadi masuk dok gitu, tapi kok pecah? Nah, kamu mungkin nggak teliti melihat. Kalau kamu sering ngelihat, kamu mungkin perhatiin ada posisinya di situ. Kalau ada yang kayak jendol-jendol apa kayak gitu-gitu tuh, hati-hati tuh mungkin bisa aja ada kartu di situ. Biasanya kalau kartu kecil itu nggak kelihatan. Terus ada yang pertemuan apa yang kecil-kecil apa situ tuh jangan kamu terabas-terabasin, harus smooth ya. Jadi ingat pemasangan infus ini sebenarnya motorik halus kamu dilatih. Kalau nggak ketemu lagi, berarti kamu harus sampai sini. Cari lagi yang kelihatan atau di sini biasanya. Gede ya. Nah, untuk di beberapa kasus di dewasa atau di anak-anak tuh beda. Ya, kalau di anak-anak masih mungkin kamu bisa ketemu di kepala, daerah temporal gitu biasanya. Ada nggak yang pernah lihat daerah temporal, pembuluh darah bayi-bayi gitu kan pasti gede ya? Saya pernah pasang tuh. Karena biasa dokter anestesi kalau dipanggil kalau udah susah nggak bisa, ternyata udah habis mau ditusuk-tusuk di ruangan apa gitu ya. Udah akhirnya saya pasang di sini. Kebetulan memang pasiennya juga dehidrasi gitu ya. Ya udah bisa di temporal atau kadang-kadang ya yang kelihatan aja di sini. Tapi di sini saya tidak menyarankan kalau nggak ahli ya di daerah di luar setengah gitu. Tapi usahakan dari garis tengah, kalau misalnya di daerah ini, atau di kaki juga bisa. Gitu. Untuk kondisi yang emergency darurat itu sebenarnya kalau kamu udah nggak ada sama sekali nggak tahu di mana pasangnya, cari yang kira-kira gede di sini atau daerah inguinal atau mana ya. Saya kadang beberapa kali pasang untuk emergency yang shock segala macam udah semuanya nggak kelihatan, udah saya langsung pasang di yang besar. Tapi harus butuh latihan dulu kalau yang itu ya. Resiko juga soalnya. Oke, setelah itu untuk memilih pembuluh darahnya, ada yang mau ditanya nggak untuk pemilihan pembuluh darah? Bisa saya lanjut dulu ya? Oke? Iya dok. Jadi untuk pemilihan pembuluh darah itu termasuk hal-hal apa yang biasanya miss di dunia nyata. Setelah semua persiapan selesai, ya udah beres. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, nggak pandemi aja kita harus memperhatikan resepsi. Apalagi sekarang
sekarang harus lebih ekstra lagi. APD kamu harus pakai, misalnya terus APD yang sekarang kita pakai beli, ya kan? Terus kita mulai prosedurnya. Inform consent. Ini pasiennya boleh di sini, Ibu. Ini ada pasien. Oke, perkenalkan saya Dr. Hari. Ibu lihat saya aja, jangan lihat ke kamera. Kita pura-pura kayak nggak ada yang ini ya. Saya Dr. Hari, mungkin ini dia udah ceritanya udah nggak sadar lah gitu kan. Tapi ya udah tetap. Kalau misalnya pasiennya kondisinya nggak sadar, artinya kamu harus inform consent sama keluarga. Jangan lupa, ya. Kalau di checklist semuanya kelihatannya biasa-biasa aja, tapi nanti nih saya jelaskan kerjanya nyata. Kalau misalnya ngomongin pasien nggak sadar, kalau misalnya ini kamu jangan lupa kalau inform consent sama keluarga. Tapi kalau misalnya even itu darurat, paling nggak kamu kasih secara lisan yang coba tanya ini harus pasang infus, bla 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 udah. Ya, resikonya ini. Jangan pernah melakukan tindakan medis tanpa inform consent. Ya, at least 2 menit itu modal kamu untuk persetujuan tindakan medis itu harus ada. Ya, jadi jangan ngeremehin pemasangan infus. Ya, cuma pasang infus doang, nggak usah lah langsung bilang suntik-suntik aja, tusuk-tusuk aja nggak bisa. Semua harus ada persetujuan dari pasien. Udah, Bu, bersedia saya pasang infus? Sedia lah ya, bersedia. Saya pilih penanya. Kayaknya pena dia juga cukup besar. Nih, saya kasih contoh lagi. Tadi pena saya nih gede nih ya, enak nih 2 jalur. Kamu lihat di contoh yang lain lagi. Jadi kamu jangan merasa kalau pena itu akan sama bentuknya. Tantangan saat kamu pasang infus adalah satu, saat kamu pasang infus bayi. Yang kedua, saat kamu pasang infus pasien geriatri. Pasien yang udah tua banget itu, biasanya kondisi pembuluh darahnya dia udah elastisitasnya udah beda, terus dia lebih fragil. Kalau kamu nusuknya kasar ya, nggak smooth, bisa gampang pecah. Tiba-tiba udah biru dia nggak bisa ya. Padahal kelihatannya gampang, kelihatan memang pembuluh darahnya, tapi beda. Nah, nih lihat ya, contoh kayak gini ya. Kalau dimanakin nggak kelihatan. Nih, banyak nih. Kamu mau pilih yang mana? Ini. Saya buka. Ini saya ambil yang 18. Kamu harus perhatikan dan tahu banget persis ini ukurannya seberapa senti. Ya. Jadi jangan pernah menyepelekan ini. Karena apa? Kalau kamu nggak punya perkiraan ini, akhirnya kamu nanti fail. Kalau dengan kondisi panjang seperti ini, segini, mungkin nggak kamu pasang di sini? Susah ya? Kepanjangan dong ininya ya nggak? Ya nggak? Kepanjangan nggak kalau saya taruh di sini? Kepanjangan. Nah, kalau saya taruh di sini masih kepanjangan nggak? Kamu seharusnya nusuknya di sini supaya saya nggak ketemu percabangan. Kepanjangan. Berarti bukan pena ini yang kamu pilih. Ya kan? Kamu cari lagi ke sini. Bisa nggak? Oh mungkin, masih mungkin. Ke sini, tapi dia bersudut. Oh nggak bisa, berarti saya harus ambil atasnya lagi. Cari pena yang paling gampang. Sini, oke bisa. Ke daerah sini, oke memungkinkan. Belum masuk ke arah sendi. Kalau di sini nggak bisa, kamu bisa naik lagi ke arah atas. Cari yang gede. Dan jangan cari yang bercabang tengah-tengah. Gitu. Oke? Jelas ya? Itu caranya pilih. Ini contoh kedua. Nah, Bu, sudah bersedia saya pasang infus. Kita pasang langsung kontak. Nah, kalau untuk dimasukin, Bu, saya pasang ya. Ini kondisinya seperti ini. Kamu pasang lagi kontak di sini. Sambil nunggu dia terbendung, jangan lupa lakukan antiseptik, bla 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 bla. Cuci tangan, bla bla. Ini tadi udah, kamu siapin ini semuanya ya.
pindahin dulu ke sini. Nah. Semua alat-alat kamu pastikan siapin, plaster dan lain-lain, semua IV laser kamu siapkan. Jangan lupa pakai APD. Oke. Gimana prinsip untuk aseptik? Gerakannya ke atas, ke bawah, kanan kiri, atau melingkar? Sentral ke perifer, Dok. Dari sentral ke perifer melingkar. Kenapa? Kenapa? Saya dulu tuh ditanya, kenapa harus gitu ya? Kau penasaran nggak? Karena kan kita prinsipnya mau membuang si siapapun makhluk mikroorganisme yang ada di sini ya. Jadi kalau misalnya ini dari tengah tuh kamu bawa keluar, wah, ya, kotor, ya. Setelah itu, ya udah, kamu pasang. Nah, gimana cara nusuknya? Ini ada tips lagi. Ini kan ada bagian jarum dan kateternya ya. Ini nih sebenarnya soft. Nah, yang kita masukin adalah di sini. Sudutnya berapa? Sudutnya berapa derajat? 15 derajat mungkin, Dok. Kayak tawaran. Jangan lupa pastinya disuruh genggam. Kita tutup dulu ya buat melihat ininya ya. Suruh genggam. Genggam ya. Ini saya suntik. Begitu sebelum kamu menyuntik atau setiap kamu melakukan tindakan, jangan lupa kasih aba-aba ke pasien gitu. Jadi nggak kaget. Kalau kaget, kamu sendiri yang rugi. Misalnya, udah susah-susah kamu nemuin venanya, tinggal satu-satunya lokasi, terus kamu dimusuknya nggak bilang atau apa gitu, dia kaget, terus pecah. Repot kan akhirnya. Terus kamu, ya udah bilang, misalnya, jangan lupa, Pak, saya suntik ya. Dia mau suntik ya? Oh ya, tarik nafas. Nah, kalau misalnya mau nusuk, kamu diarahkan untuk lihat pori-pori. Mungkin kan nggak mungkin juga kamu kelihatan banget tuh pori-porinya kayak gini-gini gitu ya. Tapi ada juga yang kelihatan, ada yang enggak. Ya. Arahnya kemana? Atas ya. Kalau misalnya kamu sudah ini, jangan kamu tekan-tekan lagi. Ini salah. Ya. Jadi jangan, kadang-kadang gini, udah kamu bersihin, kamu tekan-tekan gini, itu nggak boleh. Jadi kamu harus bersihin lagi. Kalau kayak gitu ya kamu bersihin lagi. Tuh. Udah ya. Suntik. Yang harus kamu pastikan adalah saat kamu nyuntikkan itu adalah kamu harus yakin. Venanya kamu sudah yakin benar, posisinya sudah yakin benar, persiapannya sudah siap ya, Bang. Dan suntik lagi pelan-pelan, smooth. Jadi sebenarnya antara di manekin sama di kulit manusia itu beda jauh banget. Jadi kalau menusuk sebenarnya belum smooth aja, makanya saya bilang ini adalah keterampilan untuk motorik halus kamu. Ya, jadi kalau kamu kasar justru nggak bisa, kamu harus smooth, lembut gitu harusnya. Pasien ini manekinnya. Nah, saat nusuk ini nggak kelihatan sih ya posisinya. Daerah sini aja ya. Saat kamu nusuk, nah saat kamu nusuk kayak gini nih, ya kamu kan pilih nih venanya nih di sini. Kalau misalnya kamu tarik, jadi ada orang salah lagi gini, nusuk itu sampai dalam banget, jarum masuk semua. Jarum masuk semua itu yang juga bisa mengakibatkan si venanya itu robek. Ya, jadi sebenarnya kita tuh masukinnya dikit aja.
karena ini makin, saya akan ini kan dia agak dalam ini ya, kamu ini tebal soalnya. Masuk dalam. Begitu kamu udah masuk, kamu masuk kira-kira segini nih, ya. Tapi kalau dimanekin mungkin akan lebih tebal. Begitu kamu masuk ke dalam sini, nah, ini ada darahnya nanti keluar, ya. Nah, lakukan teknik sliding. Gimana? Ini sambil kamu tarik, ini sambil kamu dorong. Kebayang nggak? Kelihatan nggak? Saya ulang lagi ya, yang supaya kelihatan ya. Jadi begitu kamu masuk ke dalam vena, ini kamu tahan, ini kamu masukin gini. Ya, ini sambil kamu dorong, ini kamu tarik. Kebayang nggak? Sliding. Ini masuk, ya. Ini kan udah masuk nih. Masuklah taruh gini. Kamu selesai gini. Sambil ini kamu dorong ke sana, ini sambil kamu tarik. Ya. Ini akhirnya apa ya? Terbuka. Sambil kamu tarik ini, sambil kamu dorong pelan-pelan. Nah, selama jarumnya masih ada di sini, itu sebenarnya nggak apa-apa. Kecuali ini jangan lupa, ini kamu buka dulu. Ini harus dideketin ya. Kalau kamu sendirian, nanti pas berikutnya, ini usahakan semua alat-alat itu sudah kamu posisikan untuk mempermudah pekerjaan kamu. Selain udah kamu siapkan, kamu deketin ke daerah kamu, dekat kamu berdiri. Nah, masuk ini udah dibuka. Ini kan masuk nih, udah sliding tadi. Tekan di sini. Ya. Untuk ini sebenarnya buat naruh sampah-sampah dan lain-lain. Kalau mau pasang. Ada satuan saplas. Nah, gimana kalau pasangan saplas? Di titik tempat entry si jarum tadi. Sini nih ya. Kelihatan nggak? Betul Pak di sini. Kenapa? Ya itu tadi port yang tadi yang sumbernya itu. Kamu cek deh. Udah masuk. Tuh. Kalau dia ngalir, berarti dia masuk. Oke? Kelihatan ya tetesannya ya? Ya. Oh. Oke. Udah. Terus kamu fiksasi. Karena saya sudah siapin, ya udah. Saya udah bisa tinggal fiksasi. Gimana fiksasi? Karena ada yang di nggak nempel ya, mohon maaf ya. Mungkin plasternya udah lama nggak dipakai. Kadang ada orang yang digulung gini. Tapi itu juga kalau kita nggak hati-hati, ini biasanya suka kelipet di daerah sini. Terus kamu udah panik, biasanya gitu. Kirain nggak masuk, terus kamu panik, kamu buka lagi. Ternyata sebenarnya masuk, cuman kamu sini kelipet. Dan jangan panik dulu. Jadi saat udah pasang ini, karena kamu udah pasang, ya udah kamu sendiri aja pasang. Gitu. Oh. Dah, nggak nempel. Dah. Udah ya, udah semua, udah ini, baru kamu atur tetesan. Karena ini tadi pasiennya dewasa muda, untuk cara maintenance-nya berapa? Tergantung kamu kebutuhannya mau apa. Kebutuhan untuk dewasa ya 1 sampai 2 ml per kilogram berat badan. Ini sekitar, kalau yang standar bisa berapa? Sekitar 20 ke 25 tetes per menit. Nah itu nanti hitungannya nanti bisa dilihat. Tergantung ntar kebutuhan cairan dia berapa.
Hati-hati sama pasien yang memang dia dengan penyakit-penyakit yang tidak membutuhkan banyak cairan, ya. Itu tadi yang saya sebutkan pertama, kadang malah kadang dia pakai, misalnya untuk pasien-pasien penyakit jantung itu biasanya untuk cairannya pasti dibatasi, makanya kita kadang pakai yang mikro. Dan itu benar-benar dilihat ini jam berapa dia masuk infusnya, terus tetesannya berapa dan lain-lain gitu. Baru kita tuh tetesannya. Kalau tetesan biasa berapa kamu dapatnya, dihitung sama berat badannya, gitu kan? Udah selesai. Begitu tetesan cairannya sudah kamu atur, pastikan lagi semua sudah terpikir dan rapi. Udah, ini plasternya nggak nempel. Nah, ya, udah, nggak kamu beresin. Sampah, ada sampah medis dan non medis. Untuk sampah jarum juga ada. Jadi nanti kalau kamu di rumah sakit, jangan buang ini sembarangan. Ya. Buanglah semua di tempat benda yang tajam. Yang jarum-jarum tempat benda tajam ini. Yang memang sudah ada kontaminasi dan pasien berarti taruh di sampah medis. Yang tidak ada kontaminasi dengan pasien taruh di tempat non medis juga boleh. Oke. Selesai, udah kamu pasang input bla 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 bla. Udah. Bu, sudah saya pasang infusnya ya. Ini nanti obatnya masuk dari sana, cara yang masuk dari sana, bla bla. Ya tinggal kamu konsen nanti sesuai dengan kebutuhan. Susah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ini yang dimanakin. Nah, karena kamu ada SL-nya online, nanti yang harus kamu lakukan adalah di rumah kamu akan membuat seperti ini. Nah, ini ya. Ini kita sebut aja ya. Satu. Ini nyambut infus juga ada caranya. Tetap ada proses antiseptiknya. Nah, kita akan lakukan prosedur yang sama, tapi dengan manekin buatan kamu di rumah. Bahan yang dibutuhkan adalah apa? Nanti kamu beli balon. Tahu balon? Balon yang panjang-panjang itu. Nah, kamu isi cairan. Mau dikasih warna-warna dikit boleh, gitu kan? Mau kasih pewarna dikit boleh. Kamu isi air, ya. Terus supaya dia terbentuk, mungkin kamu bisa sininya pakai ini boleh bisa, ya. Ya ini gambar, pura-puranya ini ada tangan, gitu ya. Sama prosedurnya akan saya lakukan itu adalah sama. Jadi kamu nanti nyuntik di sini. Gimana caranya? Ya udah kan kamu tahu nih berapa nih kenanya, bla 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 bla. Wah langsung berhasil tuh. Kelihatan kan? Oh, kelihatan nggak? Kalau di sini airnya keluar. Oh, ini si darahnya keluar tuh. Sama prosedur itu tadi, kamu lakukan itu tadi. Sudah itu masuk. Ya. Udah masuk nih, udah kamu sliding. Kamu sliding. Ini sambil yang ini dorong ke arah sana. Beda ya di balonnya. Ini kamu tarik. Bocor nggak ya? Bocor. Jadi ya. Bisa lah. Ya, sama. Ini saya melewati beberapa step ya. Kamu plaster-plaster lagi. Ini jangan lupa sampah-sampah medisnya di sini, dibuang ya. Terus plaster lagi di sini nanti. Selesai.
proses yang pasang tourniquet dan lain-lain bla 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 itu tadi kayak gitu. Tapi ini yang kamu lakukan di rumah seperti ini. Kelihatan kan? Nah, mau lihat di jalan atau enggak gimana? Kan ini tadi pasang tourniquet nih. Ini sebenarnya kita lihat aja. Ini harus dibuka. Ini sebenarnya kan kelihatan kok. Tuh, kita buka di sini. Ngalir dia. Ya. Kalau mau lebih lancar lagi ngalir nih sebenarnya harusnya dibuka. Tourniquetnya dibuka. Ini masang tourniquet. Nah. Ya, namanya juga ini. Nanti bisa kamu pakai dijepit pakai apa samping gitu. Ini karena tadi biar dia tekanannya tinggi, kita plester aja. Nah, ini tourniquetnya bisa dibuka. Kamu nggak pakai udah ya. Nanti jepitnya bisa kamu modifikasi, boleh pakai jepit apalah, terserah jepit jemuran atau klip apa apalah gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke? Dah, ada yang mau ditanya dari prosedur ini udah? Nah, udah tisu. Ada yang mau ditanya dari prosedur ini? Gampang kan? Gampang lah ini. Bisa kok. Jangan lupa sampah-sampah dibuang di tempat sampah medis, non medis. Oke, selesai. Jangan lupa setelah semuanya kamu beresin ya udah kamu buang. Cara buka pun ini. Jadi yang luar itu sama-sama ketemu yang luar, dalam tutup. Cuci tangan. Lebih baik kalau udah ini si air mengalir ya sebenarnya. Cuma di sini nggak ada air. Selesai. Ada yang mau ditanya? Izin bertanya dokter. Apa? Ya boleh, yang mau ditanya langsung aja. Izin dok, terima kasih kesempatannya dok. Izin bertanya untuk yang pada saat habis kateternya sudah terpasang kan dok, itu kan dia terbuka ke dunia luar. Nah itu kan pada prinsipnya nggak boleh ada udara yang masuk ke dalam pembuluh darah gitu dok. Nah kalau saya mikirnya tuh kayak masih ada kemungkinan nggak sih dok itu ada sedikit udara yang ada di ujung kateter itu dok. Terus pada saat disambungkan dari itu mungkin nggak dok ada udara di situ dok, atau udaranya kalau ada akan naik ke selang infus ke atas gitu dok. Oke, Terima kasih dok. sangat bagus. Saya akan ajarkan tekniknya supaya nggak ada udara yang masuk, ya. Perhatikan baik-baik. Saat kita pasang ini di sini, di ujung ini, memang masih ada sisa. Makanya gitu kita buka ini nih. Lihat ya, tangan saya yang ini ya. Ini kita buka sampai ujung. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan dok. Kelihatan. Terus kamu kan mau masukin ke dalam sini ya? Biar kamu lihat. Kita harus coba di aliran yang deras sih sebenarnya. Saya ulang lagi ya. Saya lewatin prosesnya tadi ya. Oke. Boleh di zoom in ke sini nggak, Mas? Sudah saya lakukan sliding. Ya. Perhatikan baik-baik. Ini tadi, ya. Kayak nggak ada udara sama sekali yang masuk. Ini kan karet nih. Ini teknik dari saya aja ya. Saya tips kasih biar kamu nggak ada udara sama sekali yang masuk ya.
Yang tadi pasti tumpah kan? Ini kalau kamu pencet dikit jadi ke ujung lagi kan? Ya nggak? Ya nggak? Iya dok. Jawab dong. Makanya Iya saya dok, iya dok. Ini mau unmute gitu ya. Yang lain kelihatan. Nah, saat kita mencet ini, boleh kelihatan nggak saya ini? Sampai kelihatan banget mas. Harus kelihatan banget ini, biar nggak ada miss. Kamu pencet ini, yang kuat, ya. Boleh ke dekat lagi nggak? Saat kamu ambil ini, nanti kan ada aliran si darah itu yang ke sini kan? Iya nggak? Iya nggak? iya dok. Kamu Dok. sedikit, Iya dok. sampai si darah itu agak keluar. Sampai si darah itu biasanya nanti ke ujung sini. Nah, kalau misalnya darah itu pas persis ada ditutup di ujung sini dan kamu ketemu di sini, ya. Ini cairan ketemu cairan, gini nih, kelihatan nggak? Kelihatan dok. Kayak hampir ada momen kayak hampir mau tumpah lah, saya bilangnya gimana ya? Ya nggak? Ya kan? Ini juga pastinya di sini. Kamu agak pencet dikit aja di sini. Ini dari saya ya di sini. Kadang kan ya itu dia udah netes keluar atau apa yang di ujung sini. Kalau kamu langsung masukin aja, ada momen ada sedikit udara di sini, ya pasti ada udara jadinya. Tapi kalau kamu sedikit benar-benar mentokin dia sampai di sini, ya, ini kan ada air nih, air ketemu air, ya kan? Ada udara nggak kira-kira? Oh ya tidak dok. Berarti emang harus sampai ujung dulu darahnya dok ya, baru dimasukin. Darahnya jangan sampai tumpah, jangan juga sampai dalam, gimana ya? Ya itu memang harus latihan. Oh baik dok. Momen mau tumpah dan mau itu. Jadi di sini darahnya ada, di sini cairannya ada. Ya emang ini ada tumpah sih sedikit, tapi makanya kamu nanti harus sediain si kalau saya pasang sih gitu. Tapi kalau udah biasa sih nggak akan ada yang tumpah. Kasih aja sedikit mau prinsip kebersihan dan kerapihan. Ya, sini nggak ada kok udaranya. Tuh, ngalir-ngalir aja dia. Kalau ada ini sedikit ya kamu kasih buset. Jelas? Jelas nggak? Mau diulang lagi atau sudah jelas? Jelas dok, jelas dok. Nah, Yes, dokter. ini adalah cara untuk jangan sampai ada udara di situ. Nah, tantangannya ya memang di situ, di sini biasanya. Di sini memang, lihat kan? Di sini kalau kamu nggak sampai penuh, sini begitu kamu pasang di sini kan ada udara tuh sedikit, ya sebenarnya sih nggak ini. Kamu cari kita di sini kan, ini pokoknya sampai ke ujung aja, pas banget sampai ujung. Jadi ketemu cairan di dalam situ. Kan dia nggak ada ruang yang berisi udara. Kalau cairan dia udah nempel kan di molekul cairan sama cairannya itu. Ya nggak? Ya nggak? Ya, dokter. Iya dok, iya dok, iya dok. Jelas ya? Insya Allah jelas dok. Nah, kesalahan lagi nih, saya kasih tahu lagi ya. Biasanya saat kamu ujian di manekin atau misalnya nanti kamu ketemu di pasien, di sini nih. Saat kamu neken di sini, kalau kamu nekennya nggak yakin, nggak kencang, nggak pas, bocor nih kemana-mana. Ini biasanya bikin panik. Dari sekian banyak yang banyak koci apa segala itu biasa bikin panik. Aduh berantakan, langsung panik. Nggak usah, santai aja, kan? Ya makanya waktu awal kamu milih vena, kamu udah ngeraba tuh, kan kelihatan, kerasa nih venanya. Oh, saya tekan di sini. Ya namanya vena ditekan, kalau misalnya tekannya benar, ya pasti ketutup dong, lumennya kan kegencet ya. Udah tinggal kamu pasang aja gini. Pastiin darahnya hampir ke ujung, jangan sampai tumpah. Ininya agak di ini dikit, cairannya di sini. Nggak ada kok cairan yang tumpah. Nggak akan ada. Itulah kenapa kamu masangnya harus pakai hati dalam tanda kutip.
pakai hati, motorik halus kamu yang kamu latih, dan kamu benar-benar melakukan itu dengan lega artis gitu, bukan asal gugur kewajiban. Udahlah penting udah pasang infus. Enggak. Kalau kamu ngerjainnya benar-benar, step by step itu kamu bisa lakukan dan bisa antisipasi kegagalan. Rapi, bersih, cepat, pasien nggak sakit, nggak berantakan tempatnya, darah-darah nggak kececeran, cairan nggak tumpah-tumpah. Itu kan hal kecil ya, hal kecil yang kadang-kadang suka disepelekan. Tapi kalau misalnya kamu melakukannya dengan hati-hati, prinsip hati-hati, sepenuh hati lah ya. Kamu tahu tadi yang saya udah trik-trik itu ya. Insya Allah saya yakin semuanya lancar. Oke? Jelas ya? Udah ya? Itu sampai yang kecil-kecil itu yang nggak ada di buku, yang kayak gitu-gitu, yang praktek sehari-hari itu untuk mencegah kegagalan. Oke? Ada lagi kah yang mau ditanya? Ada nggak? Nah, dari proses yang panjang ini, saya pernah ngetes koas yang mau masuk ke bagian anestesi. Waktu di kamar operasi, saya tes. Dia pasang infus sendiri 8 menit dari persiapan sampai terpasang. Saya bilang, saya yakin semuanya udah bisa pasang infus. Ya. Tapi kamu harus challenge diri kamu sendiri untuk bisa lebih dari itu. Dengan semua melakukan prosedur itu tadi dengan hati-hati, dengan rapi, dengan bersih, misalnya kamu bisa 8 menit, setelah kamu latih-latih lagi nanti di rumah sakit, waktu itu saya udah pernah tes, dia 5 menit bisa pasang infus sendiri, tanpa bantuan orang, dengan rapi, dan bersih, dan tepat. Itu, motorik kamu tuh nanti harus melatih itu. Jadi jangan bangga kalau misalnya kamu udah bisa pasang infus. Kenapa? Karena prinsip untuk keterampilan itu semakin sering kamu ulang-ulang, semakin gampang, semakin terampil, ya nggak? Benar nggak? Iya. Sama, iya apapun tindakannya. Sama kayak kamu olahraga. Misalnya kamu main bulu tangkis, awal-awal kamu kaku mainnya gitu kan, tapi sering kamu latihan, kamu semakin biasa. Kalau kamu udah bisa infus dewasa, itu standar, semua orang bisa. Tapi kalau kamu udah bisa infus bayi kecil-kecil gitu, terus atau pediatrik yang susah itu baru jago. Ya, jadi itu kompetensi dasar banget, standar banget yang harus kamu punya. Tapi nanti advance-nya lagi, misalnya kamu udah praktek di rumah sakit, kamu udah ngajar infus dewasa, kamu harus belajar infus ya anak-anak, milik kena segala macam gitu. Nah itu harus kamu sering latihan. Jadi kalau cuma sekali-sekali doang kayak kamu semua tindakan, udah yang penting bisa CSL, udah jangan seperti itu. Harus semakin latihan, semakin prosedur itu kamu ulang-ulang terus. Ini pasang ini udah selesai, lama-lama ternyata kamu cuma butuh waktu 3 menit pasang infus. Gitu. Dan jangan pernah kamu pikirkan pasang infus itu kondisinya enak terus saat nanti jadi dokter. Kondisinya kadang pasiennya udah shock, kadang nanti keluarganya ada yang teriak-teriak, belum lagi nanti yang datang sama polisi, belum lagi nanti datang sama preman, belum nanti kamu yang dimarah-marah atau apa gitu kan, belum lagi nanti kamu lakukan kadang sambil kebelet pipis, atau kadang kamu lagi sakit perut, atau kadang apa, itu semua challenge itu yang akan hadapi di saat kamu nanti ketemu sama pasien gitu. Kalau kayak gini aja sih santai, kamu sambil ngobrol-ngobrol. Tapi kalau misalnya kamu sudah biasa melakukan tindakan-tindakan yang cepat dalam kondisi kamu yang nggak mungkin kan, misalnya kamu kebelet pipis gitu, itu kebelet pipis banget kan nggak enak, sambil pasang infus, udah gitu pasiennya keluarga orang penting gitu, gimana coba rasanya? Itu yang sebenarnya nanti di dunia nyata kamu harus hadapi. Makanya skill-skill seperti ini harusnya udah di luar kepala. Jadi saat kamu menemukan kondisi yang gak enak, ya udah biasa aja. Gitu. Oke? Ada lagi yang mau ditanya?
Izin Jelas ya? bertanya dok. Kayaknya sudah jelas banget. Saya nggak pernah setelah ini banget gitu. Tapi mudah-mudahan ini karena kondisi kita lagi yang nggak memungkinkan, mudah-mudahan ini bisa menggantikan pembelajaran langsung. Ya, ada yang mau ditanya nggak? Izin bertanya dokter. Ya, boleh. Apa? Pada pemasangan infus ini kan rentan untuk terjadi pembekuan darah ya dok. Kalau misalkan nanti ada darah yang beku, terus nanti kan berarti cairannya tidak turun kan dok, tidak masuk ke pembuluh darah pasiennya. Nanti itu cara buat ngeluarin pembekuan darahnya itu gimana ya dok? Pembekuan darah. Oke, saya kasih lagi tips. Kenapa bisa terjadi pembekuan darah? Biasanya pembekuan darah itu terjadi di sini. Satu, kamu pasang sudah berulang IV kateternya, ya kan? Kamu udah pernah nusuk, kena, terus mungkin pecah, ternyata di sini sudah ada darah. Jadi kalau misalnya kamu merasa kamu sudah nusuk pertama, sudah keluar darah, dan misalnya kamu tes, kamu nggak ngetes, ini cara ngetesnya. Ini sebenarnya nggak ada di buku. Kalau pasien kamu yakin masih steril dan kamu bisa pakai, kamu coba alirin aja di sini. Sebenarnya pembekuan darah itu waktunya berapa lama sih? Bleeding time, clotting time gitu. Nih, kamu buka ininya, mau ngetes ini masih bisa dipakai apa enggak, ada bekuan darah apa enggak, ini yang dialirin. Tuh, aman, masih bisa ada yang ngalir. Oke? Ini yang sering fail yang kamu bilang anggap kamu ada pembekuan darah. Kenapa? Karena udah pernah kamu tusuk, terus nggak dapet, terus kamu taruhlah si IV kateter ini di sini, terus kamu cari-cari vena lagi, agak lama, butuh waktu lama, barulah kenapa pas kamu nusuk lagi venanya udah benar, kok nggak ada ya darahnya, nggak ada ya, nggak ada. Ini yang sering kamu fail itu ini. Jadi kalau misalnya kamu sudah ini, kamu lihat di sini, kalau kamu sudah pernah nusuk dan cara nusuk kamu tuh benar, dia nggak akan keriting. Tahu kan yang dibilang keriting itu ya buka di sini robek. Salah satu lagi yang bikin gagal, begitu kamu sudah masuk di sini nih, kamu buat, kamu ke sini lagi nih, kamu udah sliding nih, terus kamu tusuk lagi. Nah, kalau yang sering bikin robek tuh begini. Makanya nanti begitu, aduh kok nggak masuk, ternyata di dalam tuh udah bocor. Makanya itu harus dilakukan dengan pelan-pelan. Begitu kamu masuk, udah nusuk, ini nih, apa nih saya rusak. Ini sering banget terjadi nih kalau yang baru belajar. Makanya begitu sliding, kalau ini makanya harus yakin, begitu masuk vena saat masuk, sliding masukin sini nih, angkat. Ya. Pembekuan darah terjadi ya itu karena kamu udah melakukan misalkan berulang dan itu karena nggak mungkin begitu kamu masuk itu terus kamu terjadi pembekuan, nggak mungkin langsung beku. Clotting time berapa menit? Lama kan? Minimal berapa menit? Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang pasti nggak mungkin 1 menit kamu langsung clotting. Ya, jadi udah kalau kamu mau nusuk lagi dan ada momen itu terus kamu nggak langsung. Jadi kalau misalnya habis nusuk, kamu yakin ini masih bagus, mulus, ya udah kamu copot, kamu alirin. Oh udah ngalir, buang. Tapi kalau ujian jangan sampai ya. Itu nanti kalau di dunia nyatanya seperti itu. Terus kamu bersihin ini sebenarnya bisa dipakai lagi. Kalau kamu aman, ini kamu nggak pegang-pegang, terus ini steril, kamu nggak bisa. Kalau kamu yakin ini udah lama, terus udah ada darah, terus kamu alirin nggak bisa, sebenarnya bisa didorong pakai spare. Tapi kalau misalnya lama ya udah ganti baru ya. Jadi sebenarnya bekuan darah itu bisa dicegah. Nggak akan terjadi kalau kamu masangnya benar. Jelas nggak? Jelas dokter, terima kasih dok. Yes, dokter.
Mau ditanya lagi nggak? Oh ini sampai ke detail-detail banget ya saya ngajarinnya ya. Itu sebenarnya kegagalan itu bisa kamu hindari dari awal. Apalagi? Jadi kalau misalnya kamu lihat aboket kamu, makanya sebelum dilihat, nih si IV kateter kamu cek dulu nih. Oh bagus, aman. Nggak bekas dipakai atau apa? Kan lihat. Kalau tadi saya yang bekas kamu nakuk ini, terus kamu tarik lagi, terus kamu nusuk lagi, kadang terus suka pecah, atau kadang ini suka kritik, ngeliat-ngeliat tuh kayak gitu yang terjadi dalam venanya tuh begitu. Ketusuk sama jarum. Tuh, kayak gini. Di dalam. Tuh. Ya. Ya. Dah. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang mau ditanya? Jelas ya? Udah ini sampai ke detail-detail banget ini. Jelas? Jadi sebenarnya mudah kalau kamu tahu antisipasi kira-kira apa ya yang akan terjadi. Oh, saya supaya nggak mencegah bekuan berarti kalau saya harus yakin ya begitu udah nusuk ya tuh jangan lupa langsung bersihin. Kalau misalnya nggak yakin ini ya udah nggak yakin ini misalnya kamu udah nusuk terus udah ada darahnya dikit di sini kelihatan tapi nggak ngalir berarti itu sudah ada darah di dalam IV cat ini. Kapan dia membeku? Ya itu beberapa menit. Kalau kamu udah berapa menit nggak yakin ini udah ganti aja baru. Ya kalau kamu nggak bisa bersihin tadi yang saya kasih caranya terus belum memakan waktu ya udah ganti baru. Tapi kalau di sini makan akan beku nih cairan darah-darah itu. Tapi kalau di pasien itu bisa ada kemungkinan beku. Makanya harus siapin beberapa dan beberapa nomor. Apalagi kalau pasien-pasien shock biasanya udah kecil kan venanya. Ya nggak apa-apa kita kasih kecil yang sekira-kira ukuran ven kecil kamu kasih yang gede. Ya ibarat kamu lubangnya kecil kamu paksa sama yang gede nggak akan bisa. Ya nggak akan bisa. Jadi carilah yang sesuai dengan ukuran venanya kira-kira. Kalau misalnya pasien dehidrasi, shock atau apa, cari ya udah yang penting masuk aja dulu. Begitu kamu sudah resusitasi, misalnya infus yang menurut kamu masih kecil dan kurang, kan dia udah ada masuk cairan tuh, berarti ada kemungkinan dia terisi udah. Berarti kamu bisa pasang lagi line berikutnya, mungkin nomor yang di atasnya. Kalau dia sudah resusitasi. Oke, running low. Ada yang mau ditanya juga? Cukup ya? Jelas ya? Jadi tugas kamu apa? Jelas ya? Udah jelas banget ini ngajarinnya udah pelan-pelan banget. Terus jadi lakukanlah dengan baik, benar, sepenuh hati karena ini adalah bekal kamu untuk jadi dokter. Jangan sampai nanti yang lebih jago dari kamu adalah yang bukan dokter. Ya, misalnya ya perawat atau siapapun lah yang ada misalnya kamu lebih jago GD tapi kamu masang infus nggak masuk-masuk, jangan pernah ada sampai terjadi seperti itu. Saya berdoa mudah-mudahan kamu nanti lancar semua. Gitu. Malu lah kalau misalnya masa ntar yang lebih jago yang bukan dokter gitu kan, kamu kompetensi kamu ini emang harus lebih. Oke? Makanya harus sering latihan. Kalau cuma sekali doang bisa, jangan bangga dulu. Oke? Latihan terus sampai kamu ngerasa kamu udah paling jago ya. Ya paling nggak kamu challenge saja, kamu berdua gitu pasang nanti ya kalau di ini. Yuk hitung waktu. Mana rapi ini. Berapa menit kamu bisa pasang infus dengan lega artis. Jadi challenge lagi nanti kalau misalnya kamu pasien oh ya bayi bisa nggak berapa kali kamu udah bisa infus yang bayi atau neonatus segala macam ya nggak apa-apa itu buat keterampilan semakin sering kamu lakukan semakin lancar semakin baik. Oke, sudah jelas ya. Nah sekarang saya mau jelas nggak ini?
semuanya. Hasan, ada Hasan? Ya dokter, Ah, jelas Hasan? jelas dokter. Julia? Iya, Dok. Fasya? Saya random nih. Dok, jelas, Dok. Ilham? Anissa? Rafif? Jelas, Dok. Ini nggak touch screen ya? Sorry. Bukan ngeledek itu. Anissa kemana Anissa? Anissa siapa, Dok? Mohon maaf. Anissa Adelia. Iya, Dok. Rafif, ada Rafif? Wah. Dion, ada Dion? Hadir, Dok. Oke. Saya random sengaja. Nggak ada yang mau ditanya ya, udah jelas ya? Cukup, Dok. Benar nih? Udah jelas nih? Allah Jelas ya? jelas, Dok. Insya Allah jelas ya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanya, masih boleh nih. Mumpung saya masih ada di situ. Franklin. Jelas dok. Ya udah kalau gitu, kalau nggak ada yang mau ditanya, silakan nanti kalian berlagi di rumah. Kalau ada yang kurang jelas, silakan boleh tanya ke PJ-nya. Kalau misalnya tugas-tugas apa yang harus dilakukan, nanti videonya dibuat. Untuk kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, kita akhiri pertemuan ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok.